Hari ini 1 Desember kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Beato Redemptus a Cruce atau Redemptus dari salib lahir 15 Maret 1598 dari Paredes, Portugal. Pernah berkarya di Goa, India, Sumatera, Indonesia. Wafat sebagai martir di Aceh pada 27 November 1638. Redemptus lahir di sebuah keluarga tani yang miskin, namun saleh dan taat beragama. Orang tuanya memberinya nama Thomas Rodriguez da Cunha di Paredes. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun pada tahun 1615 ia mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan. Ia lalu bergabung dengan biara Karmel di Goa sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Redemptus dari salib. Di biara inilah ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang dulunya adalah seorang pelaut dan juga seorang tentara bernama Dionysius a Nativitate. Beato Dionysius a Nativitate lahir 12 Desember 1600 di Honfleur, Perancis. Berkarya di tempat yang sama dengan Beato Redemptus dan wafat sebagai martir di Aceh pada tanggal 27 November 1638. Nama baptisnya Pierre Berthelot. Ayahnya adalah seorang dokter dan nahkoda kapal, dan ibunya bernama Fleury Morin adalah seorang aristokrat Perancis yang harum namanya. Semua adiknya, François, Jean, André, Giovin, dan Louis menjadi pelaut seperti ayahnya. Pierre sendiri semenjak berusia 12 tahun telah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas. Dan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut ulung. Alkisah pada tahun 1638. Wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti sultan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir atau juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu,
tabisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Monsignor Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan izin atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas ini sebagai pembantu. Misi ini dipimpin oleh Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta. Para anggota misi yang lainnya adalah Pater Tentara Dionysius, Bruder Redemptus, Don Ludovico da Sousa, 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi, dan 60 orang awak laut. Mereka berlabuh di Ole-Ole dan disambut dengan ramah. Tetapi keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ini ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan, mereka meringkuk dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan mereka. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka hiburan. Akhirnya, di pesisir pantai, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Pater Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya dibunuh satu persatu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo-algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius. Namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga, mereka menghunuskan kelewang dan tombak
akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala Algojo mengirim utusan kepada Sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius lalu berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan, dan permintaannya dikabulkan. Seorang Algojo yang adalah seorang Kristen Malaka yang murtad mengangkat gada dan mengayunkan dengan keras ke kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang memisahkan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Jenazah mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan di tengah hutan, senantiasa kembali ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien atau Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Pater Dionysius a Nativity dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus a Cruce pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13.